Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini adalah kendala doa. Kendala artinya halangan atau hambatan dari doa. Di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 14. Lukas 18 ayat 10 sampai dengan 14 saya akan bacakan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini dengan cermat dan hati-hati, ada dua orang, satu berdoa dengan penuh kesombongan, satu berdoa dengan penuh kerendahan hati. Jadi memang terlihat jelas sekali. Satu menyombongkan dirinya, mengakui dirinya lebih suci, menganggap orang lain jauh di bawah dia. Yang satunya itu merasa orang berdosa, dia tidak layak, dia minta dikasihani oleh Tuhan. Khusus di dalam ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudara, ini terkait dengan kerendahan hati dari dua orang yang berdoa tersebut. Kemudian orang yang dibenarkan menurut Allah sehingga menjadi orang benar, itu adalah orang yang rendah hati. Dia menyadari dirinya bagaimana dia tidak layak. Sebab saudara-saudara, Tuhan itu menyelidiki hati. Jadi kita berdoa saja dalam hati, Tuhan mengetahui bagaimana kita. Orang mungkin sama-sama melihat dua orang atau banyak orang datang beribadah, tetapi Tuhan menyelidiki dari hati ke hati. Tuhan mengetahui dengan baik. Dalam Amsal 15 ayat yang ke-29, Amsal 15 ayat yang ke-29 tertulis, "Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya." Perhatikan di sini, saya garis bawahi orang benar. Orang benar seperti apa? Orang benar dalam pemandangan Tuhan. Jadi penilainya, yang menilai adalah Tuhan, bukan manusia. Dalam Yakobus 5 ayat 16b, dalam Yakobus 5 ayat 16b, saya bacakan, "Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Jadi kembali saya garis bawahi, orang benar. Orang benar seperti apa? Orang benar menurut pemandangan Tuhan yang menilai hati manusia, yang menilai hati dari tiap-tiap manusia. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, dalam melakoni hidup ini, mungkin saudara pernah bertemu atau akan bertemu orang yang menganggap dirinya lebih suci, level rohaninya lebih tinggi daripada orang lain. Ada orang yang kerjanya menilai keburukan orang lain dibanding dengan dirinya. Dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Atau orang yang suka membanding-bandingkan
orang lain dengan orang lain, antara si A dengan si B, atau mungkin kita sedang dibandingkan dengan orang lain atau dengan diri orang tersebut. Saudara tidak usah risau. Jangan risau, apalagi khawatir atau marah. Karena kita bisa saja marah, saudara-saudara. Tidak perlu risau, tidak perlu khawatir, apalagi marah. Karena kita hidup bukan berdasarkan apa kata orang. Ya, kita hidup bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan, atau berdasarkan apa kata Tuhan. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh manusia. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi tidak usah khawatir, apalagi di masa-masa sekarang pandemi ini, saudara-saudara, banyak membuat orang jadi khawatir. Tidak usah, saudara-saudara. Kita digunjingkan, kita dianggap rohani kita rendah, dianggap kita jauh level rohani kita di bawah orang lain. Itu kan membuat kita marah, membuat kita risau. Mungkin juga kita khawatir, ataupun karena pandemi ini membuat kita menjadi khawatir. Bagaimana ke depannya? Tidak usah khawatir. Kita seperti firman Tuhan tadi katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-24 tertulis, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Manusia banyak, dan memang kita semua, saudara-saudara, kita semua, saya dan saudara, kita tidak bisa mengerti jalan hidup kita ke depannya bagaimana. Kita tidak tahu. Jangankan nanti 1 tahun, 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, sebentar pun kita tidak tahu. Tetapi dikatakan langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang menentukan, bukan kata orang, bukan kata siapa-siapa, tetapi oleh Tuhan. Semuanya ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, jadi kita tiba pada bagian akhir. Yang pertama, untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan, salah satu syaratnya adalah harus rendah hati, tidak sombong. Jadi harus rendah hati atau tidak sombong. Yang kedua, ada pertobatan. Stop dan berhenti melakukan dosa. Dalam Lukas 18 ayat yang ke-13, dalam Lukas 18 ayat yang ke-13 tertulis di situ, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Jadi ada bentuk penyesalan, saudara-saudara. Dia tidak berani menengadah ke atas, dia menyesal, memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Berarti ada penyesalan, ada pertobatan dari orang ini, karena dia merasa memang dia orang berdosa, tidak layak. Sebab saudara-saudara, orang yang sakit perlu ke dokter, orang sakit perlu ke tabib, orang sehat tidak perlu. Kita ini orang-orang berdosa, kita perlu Tuhan. Siapa sih manusia yang tidak punya dosa? Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, perlu ada kerendahan hati. Kerendahan hati ini mudah diucapkan, tetapi ketika dipraktekkan, dilakoni, dijalani, susah, saudara-saudara. Kita gampang mengucapkan, saya ini sebenarnya rendah hati, tapi belum tentu itu cuma dalam ucapan. Prakteknya yang susah, yang sering kita membuat kita punya harga diri tersentuh, kita berontak melawan. Ini kembali diuji, apakah kita rendah hati? Kita bilang, harga diri kita diinjak-injak, memang betul. Tetapi kalau dibanding dengan kerendahan hati atau disandingkan dengan kerendahan hati, bagaimana kita sebenarnya? Itu pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan untuk saudara, tapi pertanyaan juga untuk saya. Masing-masing kita mengoreksi diri. Apakah kita rendah hati sebenarnya atau tinggi hati?
Kemudian yang berikut, terjadinya pengabulan doa karena kita benar. Karena kita dibenarkan. Jadi bukan pembenaran diri kita, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Terjadinya pengabulan doa karena kita dibenarkan oleh Tuhan atau di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan manusia. Kita sering menganggap kita benar, tetapi Tuhan bilang kamu tidak benar. Kamu tinggi hati dan ini dan itu. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Sekali lagi, perlunya kerendahan hati. Yang berikut adalah terjadinya pengabulan doa karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi orang banyak yang mendengarkannya dan juga bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kami perlu tuntunan bimbingan-Mu agar dalam menjalani hidup ini kami selalu hati-hati, kami selalu mawas diri, kami takut kepada Engkau yang menentukan jalan dan langkah hidup kami. Tuntun kami, bimbing kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.